Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Siasi Manjuntak. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Teknik Elektro Angkatan 2021. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara pada beberapa mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui Pancasila adalah landasan dasar negara di Indonesia, yang artinya Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, untuk mengetahui pandangan mengenai aktualisasi Pancasila sebagai dalam kehidupan sehari-hari, langsung saja kita menuju narasumber yang pertama. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang pertama, yaitu Kang Akbar. Untuk Kang Akbar, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Priyadi. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, Kang. Pada kali ini saya akan bertanya nih pada Akang, dan ada beberapa pertanyaan mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kampus. Nah, definisi aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus itu sendiri berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Nah, untuk pertanyaan yang paling pertama, gini Kang, jadi untuk pertanyaan yang paling pertama itu menurut Akang nih, bagaimana sih atau apa definisi Pancasila sebagai dasar negara? Definisi menurut saya nih Kang, yaitu Pancasila sebagai negara itu bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan itu hukum bersifat tuh wajib dan imperatif gitu Kang, atau bisa kita disebut tuh atau memaksa gitu Kang. Kalau kita buat hukum tuh ya kita pasti dipaksa untuk taat aturannya gitu Kang. Nah, terus dengan kita lain tidak boleh satupun peraturan dan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila gitu Kang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Kang, bisa nggak memberikan penjelasan menurut Akang mengenai aktualisasi Pancasila ini gitu? Artinya apa pentingnya kita memahami aktualisasi Pancasila? Kemudian ada nggak sih contohnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus dan dalam kehidupan sehari-hari, Kang? Oke. Untuk aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus tentu banyak dong. Sebagai mahasiswa pasti banyak gitu untuk penggambarannya gambaran untuk sebagai implementasinya gitu dalam kehidupan kampus. Pentingnya kita memahami aktualisasi Pancasila itu sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kita tuh harus tahu landasan-landasan terkait dengan Pancasila gitu. Kita tuh harus tahu apa makna dari Pancasila. Kita tuh harus tahu dasar-dasar negara kita. Kita tuh harus tahu sebagai undang-undang negara, karena ya kita tuh sebagai warga negara Indonesia gitu, itu sangat penting buat kita. Karena di Indonesia, negara kita tercinta ini, yang kita tempati gitu, yang kita tinggali, Pancasila dibuat untuk mengatur warga negaranya gitu. Pokoknya dibuat itu kayak buat kita sendiri gitu. Apa manfaatnya tuh buat kita gitu. Jika kita ngelanggar ya berarti kita bertentangan dengan Pancasila yang telah dibuat oleh para perumus terdahulu gitu, para perumus Pancasila. Yang jelas pembuatan Pancasila itu pasti ada manfaatnya. Masa ya perumus sebelum Bapak Proklamator ngebuat Pancasila gitu dengan yang tidak baik untuk kedepannya, untuk bangsa kedepannya gitu, pasti itu ada manfaatnya buat kita. Contohnya itu aktualisasi di Pancasila itu kayak yang pertama, kita tuh bertoleransi gitu antar umat beragama. Kenapa? Karena bukan umat beragama doang, tapi antar suku, antar ras. Karena di kampus Universitas Singapura Bangsa sendiri, bukan asalnya itu bukan orang Kerawang doang, bukan asal orang Islam doang, bukan asalnya orang kulit hitam atau putih doang, tapi itu ada macam-macam. Ada orang Papua, ada orang Kristiani datang ke sini, ada orang Hindu. Pokoknya macam-macam gitu, suku bangsanya macam-macam, gak dari Kerawang, ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Nah, di situ kita harus implementasikan gitu, aktualisasikan nilai Pancasila dalam kampus supaya kita tuh menghindari terjadinya perpecahan gitu kan.
Oke, jadi secara tidak langsung itu Pancasila bisa dikatakan sebagai cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri kan. Nah, iya betul. Dan itulah mengapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang. Nah, menurut pandangan Akang sendiri nih selama ini, Pancasila sudah sesuai belum sih sebagai ideologinya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan kampus gitu ya? Kalau menurut saya ya, kayaknya sih belum sesuai gitu. Kenapa saya bisa belum sesuai? Karena Pancasila itu dibuat itu ya fungsinya dibuat itu pasti untuk mempersatukan bangsa dan rakyat Indonesia gitu kan. Kenapa saya bilang masih kurang? Karena implementasi dari orang-orang itu yang membuat perpecahan gitu. Kayak korupsi di mana-mana marak gitu. Terus adanya bully atau enggak adanya apa ya namanya ya kalau sebutnya. Nah, pokoknya yang memperburuk keadaan kayak ngata-ngatain orang walaupun beda suku, beda agama gitu. Padahal kan jelas-jelas kita tuh satu bangsa gitu, satu negara gitu Indonesia gitu kan. Berarti ya di sini kita tuh kurang mengaktualisasi gitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang. Menurut Akang nih, apakah semua warga Indonesia sudah hafal atau mengetahui setidaknya memahami sila-sila dari Pancasila itu sendiri? Kalau menurut saya tuh pasti warga negara itu pasti udah hafal dong dan udah tahu sila-sila Pancasila. Cuma palingnya dari sila-sila Pancasila itu segelintir orang atau sebagian orang itu tidak mengamalkannya gitu, tidak mengaktualisasikannya gitu. Dia itu tahu tapi itu kayak nggak mau dilakuin, udah tahu ini salah tapi tetap dilakuin karena menurut dia itu kayak senang aja gitu, asik padahal itu salah gitu. Tapi dia tahu gitu. Jadi kesimpulannya pasti rakyat Indonesia tahu, cuman kurang untuk mengimplementasikannya gitu. Masih harus ditingkatkan gitu. Oke, jadi hanya kurang memahami dan pengimplementasiannya gitu ya, Kang. Iya dalam gitu kehidupan maksud saya. sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Akang nih, di tengah situasi yang saat ini, di situasi masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada di Indonesia, menurut Akang bagaimana mengaktualisasikan dari setiap nilai-nilai Pancasila di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, Kang? Saya ngambil 2 contoh aja boleh nggak? Boleh, Kang. Saya bakal ngambil dari sila pertama gitu kan. Pertama yang berbunyi itu ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu berarti dapat dilakukan dengan cara kita tetap beribadah gitu, beribadah dari rumah gitu kan. Mengingat bila ibadah tetap dipaksakan seperti sebelum COVID-19, kayak misalnya masih ke masjid, masih ke gereja gitu kan, yang ada malah melakukan penyebarannya gitu, kemungkinan besar itu memunculkan klaster baru, penyebaran COVID baru yang sekarang nih Omicron gitu kan. Itu hal itu tentu saja bertolak belakang dengan harapan manusia, karena kebanyakan manusia itu berdoa supaya supaya COVID ini tuh hilang gitu, untuk kayak seperti aktivitas kembali gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak bisa buat kayak ngejaga diri kita tuh ngikutin anjuran pemerintah, ya gimana kita mau aktivitas kembali kayak seperti sebelum COVID-19 gitu. Nah, yang kedua itu saya akan mengambil nilai kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di masa ini dapat direalisasikan dengan memperlakukan orang lain, yaitu dengan yang diduga terinfeksi COVID-19, itu kita sebagai manusiawi nih ya, itu tuh nggak boleh ada penolakan, apalagi pengasingan gitu. Kayak yang kita marah-marah di TV gitu kan, kayak dijauhi, dimusuhi. Padahal kan jelas-jelas sebagai kita harus mengamalkannya, ya kita tuh sebagai manusia yang beradab gitu kan, kita tuh punya adab gitu kan, ya kita harus bantu dia gitu dengan cara kita bukan memusuhi, bukan menjauhi, tapi kita kayak bantuin beli makan gitu, atau enggak kasih obat-obatan. Kita memang takut, tapi kan seenggaknya kita tuh kayak ngebantuin gitu lah buat dia. Apalagi kan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang kedua, karena dia itu juga manusia kayak kita gitu, masa kita ngelakuinnya enggak secara adab gitu sebagai manusiawi. Oke, jadi walaupun di masa pandemi saat ini justru seharusnya nilai-nilai Pancasila itu harus semakin diterapkan ya, Kang ya. Iya.
Oke Kang, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Akang. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Iya Kang. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu Kang Dika. Sebelumnya untuk Kang Dika, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dika Satria dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Oke, Kang. Di sini saya ingin mewawancara Kang mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kampus. Seperti yang kita ketahui bahwa kampus itu kan miniatur sebuah negara gitu. Jadi keberadaan Pancasila di kampus itu sangat diperlukan. Nah, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama gampang nih, Kang. Menurut Akang, Pancasila itu apa sih, Kang, definisinya? Menurut saya nih ya, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia. Karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila awalnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengenai rumusan dasar negara, dan akhirnya diberi nama Pancasila dan sila-silanya direvisi. Serta pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Oke, Kang, itu definisi Pancasila menurut Akang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kang. Mengapa sih, Kang, Pancasila itu ditetapkan sebagai landasan terbaik bagi bangsa Indonesia? Dari soal tadi pertanyaan yang Akang sebutkan, mengapa Pancasila sebagai landasan terbaik? Karena perumusan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari perumusan tersebut, Pancasila melihat dari sisi bangsa ini, dan juga karena adanya perasaan senasib. Pancasila juga mengambil dari liberal, komunis, dan sosial. Dari nilai-nilai yang ada disaringlah, dan akhirnya terbentuknya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak menghapus perbedaan, tetapi bisa merangkum semua menjadi satu semboyan empiris khas Indonesia itu sendiri. Oke, jadi Pancasila itu dilihat dari kondisi Indonesia sendiri ya, Kang, yang sangat beragam, baik dari mulai kultural dan segala macam yang ada di Indonesia, Kang. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Kang. Apa sih tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila ini, Kang? Oke, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oke, selanjutnya nih, Kang, ada pertanyaan nih mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Menurut Akang nih, kenapa sih nilai-nilai Pancasila itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan di lingkungan kampus, Kang? Oke. Menurut saya itu nilai-nilai Pancasila itu harus diaktualisasikan karena Pancasila sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Pengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di kampus berdampak positif untuk mahasiswa-mahasiswa yang hanya di lingkungan kampus. Kita juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Oke, jadi secara nggak langsung keberadaan Pancasila dalam kehidupan kampus itu sangat penting ya, Kang. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana sih, Kang, cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya itu Pancasila dalam kehidupan kampus saat ini
mengalami degradasi dan jarang diterapkan oleh setiap mahasiswa saat ini. Maka perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Sila ketiga dalam Pancasila merupakan yang sila berbunyi paling pendek di antara sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Tapi sila ini mempunyai makna yang kuat jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, sila ini sangat penting jika seluruh aspek alam kampus menerapkan sila ini. Karena sila itu memiliki sila Persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, serta kebudayaan. Ini terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya. Tapi pada kenyataannya, saat ini masih banyak mahasiswa yang belum menerapkan sila ini dalam kehidupan kampus. Padahal, jika saja semua mahasiswa mau menjalani komunikasi dan pergaulan antar mahasiswa yang berbeda suku, ras, atau agama, banyak sekali yang bisa mereka dapat. Seperti mereka bisa menambah wawasan, bertukar informasi soal budaya dan tradisi masing-masing, atau bahkan relasi. Jadi, mahasiswa saat ini lebih suka berkumpul dengan teman-teman yang berasal dari daerahnya masing-masing. Sebenarnya, banyak sekali yang kita dapat jika kita mengaktualisasikan sila ketiga ini di kampus. Misalnya, adanya komunitas alumni kampus sehingga antar alumni bisa menjalin satu komunikasi. Tidak adanya konflik antar sesama mahasiswa, apalagi dengan ras atau suku yang berbeda. Antar mahasiswa bisa saling bertukar informasi dan menjalin hubungan komunikasi antar mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lainnya. Dan yang terakhir, toleransi dan saling membantu jika ada komunitas agama lain di kampus ingin melaksanakan suatu kegiatan atau acara. Gitu. Oke, Kang. Jadi cara mengaktualisasikannya secara tidak langsung, kita harus mau bergaul dengan semua orang tanpa memandang latar belakang ya, Kang ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang. Menurut Akang nih, apa aja sih contoh-contoh penyimpangan aktualisasi yang terjadi di lingkungan kampus dan cara menanggulangi penyimpangan tersebut? Contoh-contohnya itu penyimpangan aktualisasi itu ada banyak di kampus ini. Nah, aktualisasi Pancasila terbilang sudah banyak yang menerapkan di lingkungan kampus, tapi masih ada penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang tidak mengikuti suatu organisasi mahasiswa atau ormawa yang ada di kampus. Nah, yang kedua tuh masih adanya mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh kampus. Padahal acara-acara tersebut itu sangat penting buat para mahasiswa. Nah, yang ketiga itu masih adanya mahasiswa yang tidak mau menjalin suatu hubungan komunikasi atau bergaul dengan sesama mahasiswa lainnya. Nah, cara menanggulangi penyimpangan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti ormawa untuk meningkatkan di sektor sumber daya manusia, mendorong mahasiswa agar bisa berpartisipasi dalam acara kampus, pergaulan mahasiswa di dalam kampus itu tersendiri. Oke, jadi dengan setiap mahasiswa mengikuti ormawa, kemungkinan akan bisa sebagai bentuk kita implementasi Pancasila dalam kehidupan kita gitu ya, Kang. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kampus kita masing-masing gitu, Kang. Dan itu sebagai bentuk bahwa kita mencintai kampus kita sendiri dan mencintai Indonesia gitu ya, Kang. Iya, betul. Oke, jadi nah pertanyaannya udah selesai nih, Kang. Ya. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itulah pendapat atau pandangan dari kedua narasumber mengenai pentingnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kampus. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan ini. Nah, kesimpulan tersebut yaitu yang pertama, Pancasila yang dibentuk melalui proses yang panjang dan ditetapkan sebagai dasar atau landasan negara Indonesia yang fungsinya sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, mengingat masih banyaknya penyimpangan serta mengesampingkan peran Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, aktualisasi Pancasila di kehidupan kampus juga sangat diperlukan, karena mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa depan bagi negara ini. Dan penerapannya dalam kehidupan kampus dapat dimulai dengan hal yang sederhana, misalnya menghargai perbedaan yang ada antara mahasiswa, mau bergaul atau berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang berikutnya, peduli terhadap antar mahasiswa dalam artian mau mengajarkan mahasiswa lain yang kurang mengerti pembelajaran di kampus. Hal ini memang sederhana, namun aktualisasi Pancasila dapat dilakukan sekecil-kecilnya, seminimal mungkin, dan sesederhananya dalam setiap kehidupan kita, sehingga keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam kehidupan kita. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berani untuk mengkritisi hal-hal yang mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sekian video wawancara yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.